Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah pilihan 3 akuntansi perbankan. Nah, di sini kami akan membahas mengenai akuntansi tabungan. Tim kami terdiri dari Nama saya Siti Nurfarihah. saya sendiri, Anissa Nur Juliana. Halo, namaku Aulia Kisti Hairul Rahmah. Pada slide ini akan dibahas mengenai poin-poin penting materi yang akan dibahas pada akuntansi tabungan. Yang pertama itu ada pengertian dari tabungan itu sendiri. Yang kedua ada sarana penarikan tabungan. Yang ketiga ada akuntansi tabungan. Yang keempat ada pembukaan tabungan. Yang kelima ada setoran tabungan. Yang keenam ada penarikan tabungan. Dan yang ketujuh adalah perhitungan bunga tabungan. Poin pertama, pengertian tabungan. Nah, seperti yang kita ketahui, bank merupakan suatu lembaga penghimpun dana masyarakat, sekaligus juga sebagai penyalur dana masyarakat. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan di bank yaitu tabungan. Nah, pada PPT kali ini, pembahasan poin pertama adalah pengertian dari tabungan. Apa sih tabungan itu sendiri? Nah, yang pertama, pengertian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nah, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61 /KMK 04/2001, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan bank dengan nama apapun termasuk giro yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Nah, selanjutnya setelah mengetahui pengertian dari tabungan, maka muncullah pertanyaan, apakah akuntansi tabungan? Nah, akuntansi tabungan adalah fungsi akuntansi perbankan untuk mendukung aktivitas tabungan bank, seperti mencatat setoran dan penarikan tabungan, perhitungan bunga, dan pencatatan biaya tabungan. Selanjutnya, poin kedua akan dibahas mengenai sarana penarikan tabungan. Dalam pembahasan slide di sini ada 7 jenis tabungan, yang mana jenis yang pertama adalah tabungan konvensional. Nah, jenis tabungan ini hampir dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia, di mana tabungan ini yang paling populer karena cara untuk mengajukannya mudah dan prosesnya sangat cepat. Jenis yang kedua ada tabungan berjangka. Nah, tabungan berjangka ini biasanya berbentuk deposito. Nah, terus yang ketiga ada tabungan haji ibadah ke tanah suci, yang mana merupakan impian hampir seluruh orang yang beragama Islam. Untuk memudahkan mewujudkan impian tersebut, bank juga menyediakan tabungan haji untuk agar nasabahnya mudah untuk berangkat haji dalam jangka waktu tertentu. Jenis yang keempat ada tabungan investasi. Nah, umumnya tabungan ini digunakan untuk nasabah yang bertransaksi jual beli saham. Tabungan ini bersifat untuk penampung uang yang akan digunakan khusus untuk membeli saham dan juga menyimpan laba hasil transaksi tersebut. Jenis tabungan kelima ada tabungan anak. Nah, saat ini anak-anak juga bisa memiliki tabungan sendiri. Adanya tabungan ini adalah untuk mengedukasi anak-anak agar belajar lebih hemat terhadap uang yang mereka miliki untuk dipergunakan di masa yang akan datang. Selanjutnya, jenis yang keenam ada tabungan giro. Nah, tabungan giro adalah tabungan khusus untuk transaksi bisnis. Tabungan giro diutamakan untuk transaksi berbagai perusahaan. Jenis yang ketujuh adalah tabungan mata uang asing. Biasanya, tabungan jenis ini dipergunakan untuk investasi dengan menggunakan mata uang asing. Sedangkan untuk sarana penarikan tabungan yang lazim digunakan ketika menabung, diantaranya ada yang pertama itu ada buku tabungan.
Nah, buku tabungan ini merupakan buku yang dipegang oleh nasabah, di mana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan yang mungkin terjadi. Nah, buku ini dapat digunakan pada saat penarikan sehingga langsung mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah slip penarikan, merupakan formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Yang ketiga ada kwitansi. Nah, kwitansi merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, di mana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Selanjutnya ada kartu ATM. Kartu ATM merupakan sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya di mesin automated teller machine atau ATM. Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis, sehingga tidak perlu repot-repot ke bank, mengantri lama. Hanya dengan membawa kartu ATM, kita dapat mengambil uang dari tabungan kita. Poin yang ketiga adalah akuntansi tabungan. Dalam pembahasan kali ini terdapat 5 pokok utama pembahasan. Dalam hal ini saya akan mencoba menjelaskan secara garis besar, sedangkan secara rinci penjelasan mengenai penjurnalannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Yang pertama ada pembukaan rekening. Setiap pemohon yang akan membuka rekening tabungan wajib mengisi formulir pembukaan tabungan yang terdiri dari 3 rangkap dan di dalamnya terdapat isian mengenai data pribadi pemohon. Selain mengisi formulir pembukaan tabungan, pemohon diharuskan memberikan fotokopi kartu identitas diri dan memberikan contoh tanda tangan yang diserahkan kepada bagian yang bersangkutan, yaitu teller dan seksi tabungan. Langkah selanjutnya adalah pengisian slip setoran awal yang telah dilengkapi dengan nomor tabungan dan nama tabungan. Nah, poin yang kedua ada penyetoran. Nah, setelah nasabah melakukan penyetoran saat ini telah digunakan berbagai metode. Yang terbaru melalui metode online, misalnya melalui transfer antar bank melalui m-banking. Poin ketiga adalah penarikan. Penarikan tabungan dapat dilakukan pada dan bukan pada cabang penerbit. Nah, bila dilakukan pada cabang penerbit, bank langsung akan mendebit rekening nasabah yang bersangkutan beserta dengan passbooknya. Nah, bila penarikan dilakukan pada cabang bukan penerbit, pengkodean transaksi yang unik diperlukan. Nah, bila pemrosesan transaksi antar cabang dilakukan secara online, rekening nasabah yang bersangkutan dapat langsung didebit melalui media komputer yang beroperasi secara online. Nah, selanjutnya poin yang keempat ada tata cara perhitungan bunga dan pembukuan bunga tabungan. Nah, bunga tabungan dihitung pada setiap akhir bulan dan langsung dikredit ke rekening tabungan. Dengan demikian, bunga tabungan akan menambahkan saldo tabungan. Nah, dasar perhitungan suku bunga dapat dihitung baik secara floating maupun dari saldo tetap dan dilakukan setiap akhir bulan. Perhitungan dengan saldo tetap biasanya diambil saldo rata-rata minimum dalam sebulan. Cara ini dapat merugikan atau menguntungkan nasabah maupun bank. Bila nasabah cenderung meningkat selama sebulan, perhitungan bunga dengan saldo rata-rata dapat merugikan nasabah dan menguntungkan pihak bank. Nah, selanjutnya poin yang kelima ada penutupan rekening tabungan. Penutupan rekening tabungan seseorang nasabah harus dilakukan pada cabang penerbitnya, karena seluruh proses penutupan harus diketahui dan disetujui oleh bank penerbit tabungan yang bersangkutan. Akuntansi tabungan. Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan, bank akan memberikan formulir yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Setelah formulir diisi dengan lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungan. Nasabah akan melakukan setoran minimal sejumlah uang tertentu sebagai saldo awal rekening tabungan setoran berikutnya, dan juga memberikan atau menetapkan jumlah minimal setorannya. Pada pembukaan tabungan ini, kita dapat ilustrasikan pada tanggal 6 Mei 2006, Ira membuka rekening tabungan di Bank Bima Surabaya dengan menyetorkan uang tunai sebesar Rp1 juta. Maka, jurnal yang dibuat oleh
kas terhadap tabungan IRA. Kas 1 juta di debit dan tabungan IRA sebesar 1 juta di kredit. Ini adalah pencatatan setoran tunai untuk menambah saldo tabungan. Di sini ada setoran tabungan. Setoran tabungan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungannya. Setoran nasabah dapat dilakukan dengan setoran tunai maupun non-tunai. Setoran tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah secara langsung ke bank dengan menyetorkan uang tunai kepada bank. Kita dapat ilustrasikan pada tanggal 11 Mei 2006, IRA setor uang tunai ke PT Bank Bima Surabaya sebesar 6 juta untuk menambah saldo rekening tabungannya. Maka jurnal yang dibuat oleh Bank Bima adalah kas terhadap tabungan IRA. Kas sebesar 6 juta di debit dan tabungan IRA sebesar 6 juta di kredit. Catatan ini merupakan setoran tunai tabungan. Lalu ada setoran non-tunai. Setoran yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lain tidak dengan menyerahkan uang tunai, antara lain memindahkan atau transfer in. Setoran clearing secara non-tunai akan dicatat oleh bank pada saat dana tersebut benar-benar terjadi. Pemindah bukuan. Pemindah bukuan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh bank atas perintah nasabah untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lain dalam bank yang sama. Maka kita dapat ilustrasikan pada tanggal 6 Mei 2006, Anthony memindahkan rekening tabungannya dari Bank Bima Surabaya sebesar 5 juta rupiah untuk keuntungan rekening tabungan atas nama IRA. Nasabah Bank Bima Surabaya pada tanggal 10 Mei 2006, Beni mengirimkan dana sebesar 10 juta rupiah dengan mendebit rekening tabungan di Bank Bima Jakarta untuk keuntungan rekening tabungan IRA nasabah Bank Bima Surabaya. Maka jurnal yang dibuat oleh Bank Bima adalah tabungan Anthony sebesar 5 juta di debit dan tabungan IRA sebesar 5 juta di kredit. Ini pemindahan bukuan antar rekening tabungan. Maka ada juga RAK Cabang Jakarta di debit sebesar 10 juta dan tabungan IRA di kredit sebesar 10 juta. Nah, ini adalah pemindahan antar cabang. Selanjutnya ada setoran clearing. Setoran clearing ini merupakan setoran non-tunai yang dilakukan oleh nasabah dengan menyertakan order atau cek dari bank lain untuk keuntungan rekening tabungan. Untuk setoran clearing, kita dapat ilustrasikan pada tanggal 11 Mei 2006, IRA by Let Giro yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Surabaya senilai 10 juta rupiah dan hasilnya akan dikreditkan ke rekening tabungan atas nama IRA dari Bank Bima Surabaya. Jurnal yang dibuat oleh Bank Bima yaitu rekening perantara atau clearing sebesar 10 juta di debit. Nah, ada juga pada saat waktu yang tertagih atau ditolak. Jurnalnya rekening perantara clearing dikredit sebesar 10 juta rupiah, lalu ada giro BI sebesar 10 juta rupiah di debit dan tabungan IRA sebesar 10 juta di kredit. Nah, selanjutnya ada transfer masuk. Transfer masuk merupakan kiriman uang dari nasabah yang berasal dari bank lain untuk keuntungan nasabah bank. Dengan adanya transfer masuk atas keuangan rekening tabungan nasabah, maka rekening tabungan nasabah akan ditambah. Nah, kita juga dapat ilustrasikan pada tanggal 11 Mei 2006 terdapat transfer masuk atau kiriman uang dari Bank Niaga Surabaya untuk keuntungan nasabah tabungan IRA di Bank Bima Surabaya sebesar 10 juta rupiah. Nah, jurnalnya giro BI sebesar 10 juta di kredit dan tabungan IRA sebesar 10 juta di kredit.
Yang keenam, penarikan tabungan. Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah. Dalam penarikan tabungan ini, biasanya langsung dilakukan di bank, yaitu nasabah mengisi slip penarikan dan menandatanganinya. Berikut merupakan contoh slip penarikan. Di dalam slip penarikan terdapat tanggal penarikan, jenis rekening yang ditarik, jumlah yang ditarik, nomor rekening, dan tanda tangan penarik. Nah, penarikan tabungan ini terdiri dari dua jenis, yaitu penarikan tunai dan penarikan non-tunai. Penarikan tunai dapat dilakukan secara langsung dengan mengisi slip penarikan yang disediakan oleh bank disertai dengan menunjukkan buku tabungan kepada teller. Contoh ilustrasi dari penarikan tunai. Pada tanggal 11 Mei 2016, Martin menarik tunai tabungannya di Bank Jaya Bandung sebesar 1.500.000. Yang kedua, pada tanggal 11 Mei 2016, Martin mengambil uang tabungannya melalui ATM sebesar 2.500.000. Yang terakhir, tanggal 11 Mei, Martin menarik tabungannya melalui ATM Bank BNI Bandung sebesar 2 juta. Penarikan tunai melalui mesin ATM bank lain dikenakan biaya 5.000. Maka, jurnal yang dibuat oleh Bank Jaya adalah sebagai berikut. Tanggal 11 Mei 2016, tabungan Martin terhadap kas sebesar 1.500.000. Tabungan Martin terhadap kas ATM sebesar 2.500.000 untuk penarikan tunai dari ATM. Terakhir, tabungan Martin terhadap Giro Bank Indonesia sebesar 2.500.000, di mana 5.000 adalah biaya yang dikenakan karena menariknya melalui mesin ATM bank lain. Penarikan non-tunai terbagi menjadi dua, yaitu pemindah bukuan dan transfer keluar. Pemindah bukuan merupakan penarikan yang dilakukan oleh nasabah secara tidak tunai, akan tetapi dengan mendebit rekening tabungannya, kemudian dipindahkan ke rekening lain dalam satu bank yang sama, maupun cabang yang sama, ataupun bank dari cabang lain. Ilustrasi pemindah bukuan. Pada tanggal 13 Mei 2016, Martin memindah bukukan dana yang berasal dari debit rekening tabungannya sebesar 1 juta dipindah bukukan untuk keuntungan rekening giro PT Yudis di Bank Jaya Bandung. Pada tanggal 14 Mei 2016, Martin memindahkan dana dengan mendebit rekening tabungannya sebesar 2 juta dipindah bukukan untuk keuntungan rekening tabungan atas nama Dina di PT Bank Jaya Cabang Surabaya. Maka, jurnal yang dibuat oleh Bank Jaya Bandung adalah sebagai berikut. Pada tanggal 13, tabungan Martin terhadap Giro PT Yudi sebesar 1 juta. Pada tanggal 14, tabungan Martin terhadap RAK Cabang Surabaya sebesar 2 juta. Sedangkan pencatatan di Bank Jaya Surabaya adalah pada tanggal 14 RAK Cabang Bandung terhadap tabungan Dina sebesar 2 juta. Transfer keluar. Transfer keluar merupakan kegiatan memindahkan dana dari satu bank ke bank lain dalam wilayah keliling yang sama maupun di luar wilayah keliling. Transfer dapat dilakukan dengan mendebit rekening tabungan nasabah sehingga tabungan nasabah akan berkurang. Contohnya, pada tanggal 15 Mei 2016, Martin mentransfer dana dengan mendebit rekening tabungannya di Bank Jaya Bandung sebesar 500.000, kemudian dikirimkan untuk keuntungan lunak nasabah Bank Permata Cabang Bandung, biaya transfer sebesar 5.000 tunai. Yang kedua, pada tanggal 16 Mei 2016, Martin mentransfer dana dengan mendebit
rekening tabungannya sebesar 2 juta untuk dikirim ke Sani, nasabah Bank Brilian Jakarta. Biaya transfer sebesar 5.000 debit rekening tabungannya. Jurnal Bank Jaya Bandung, tanggal 15, tabungan Martin terhadap giro PT Bank Indonesia sebesar 500.000, kas terhadap pendapatan komisi transfer sebesar 5.000. Tanggal 16, tabungan Martin sebesar 2.005.000, RAK Cabang Jakarta sebesar 2 juta, pendapatan komisi transfer sebesar 5.000. Jurnal Bank Permata Jakarta, pada tanggal 16, RAK Cabang Bandung sebesar 2 juta dan giro pada Bank Indonesia sebesar 2 juta. Yang ketujuh, perhitungan bunga tabungan. Bunga tabungan dapat dihitung dengan berbagai metode perhitungan, antara lain metode saldo terendah dan metode saldo rata-rata harian. Dalam metode saldo terendah, besarnya bunga tabungan dihitung dari jumlah saldo terendah pada bulan laporan dikalikan dengan suku bunga per tahun, kemudian dikalikan dengan jumlah hari pada bulan laporan, dan dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Sementara untuk metode saldo rata-rata harian merupakan perhitungan bunga yang didasarkan pada besarnya saldo rata-rata harian, sehingga dasar perhitungannya mempertimbangkan saldo bunga tabungan setiap hari. Perhatikan contoh ilustrasi berikut. Saldo rekening tabungan Martin per 31 Maret 2016 sebesar 10 juta. Bunga bulan Maret setelah pajak sebesar 100.000. Transaksi yang terjadi di Bank Jaya bulan April 2016 adalah sebagai berikut. 1 April, Martin menyetorkan uang tunai sebesar 500.000 dan mendapatkan kiriman uang dari PT Bank Jaya Cabang Malang sebesar 3 juta. 6 April, Martin menarik uang tunai tabungannya sebesar 2 juta. 11 April, Martin setor cek yang diterbitkan oleh Bank Jaya sebesar 1 juta untuk keuntungan rekening tabungan Martin. Cek tersebut efektif hari ini. Tanggal 21, Martin menerima kiriman uang dari bank lain sebesar 5 juta untuk keuntungan rekening tabungannya. Tanggal 28 April, debit rekening tabungan untuk membayar angsuran kredit sebesar 2.500.000. Tanggal 30 April 2016, beban administrasi ATM sebesar 5.000. Dari transaksi tersebut, misalnya bulan April 2016 bunga tabungan sebesar 10% per tahun dan pajaknya 20%, maka bunga tabungan Martin bulan April dapat dihitung sebagai berikut. Tanggal 1, saldo awal sebesar 10 juta. Hal ini dapat terlihat dari ilustrasi, yaitu saldo rekening tabungan Martin per tanggal 31 Maret 2016 adalah 10 juta. Bunga bulan Maret 2016 juga 100.000 terdapat dalam ilustrasi, dan dapat dilihat dari ilustrasi tanggal 1 April 2006, Martin menyetorkan uang sebesar 5 juta. Ini masuk ke dalam setoran tunai. Tanggal 6, penarikan tunai dilakukan oleh Martin sebesar 2 juta. Dan tanggal 11, setoran clearing didapatkan oleh Martin dari Bank Jaya adalah sebesar 1 juta. Transfer masuk yang dilakukan oleh Martin pada tanggal 21 sebesar 5 juta dan pembayaran angsurannya dipotong sebesar 2.500.000 dan pada akhir bulan beban ATM-nya sebesar 5.000. Saldo terendah. Saldo terendah tabungan IRA sebesar 10 juta dan bunganya sebesar 10% per tahun. Dengan menggunakan metode saldo terendah, maka bunga tabungan dapat dihitung sebagai berikut. Bunga tabungan sebesar 10% dikali 30 per 365 hari dikali 10 juta yaitu 82.192. Pajaknya 20% dikali bunga tabungannya yaitu 16.438. Bunga besinya sebesar 65.753.
perhitungan tersebut, maka jurnal yang dibuat oleh Bank Jaya Bandung adalah sebagai berikut. Tanggal 30, bunga tabungan terhadap tabungan Martin sebesar 82.192 dan tabungan Martin terhadap utang PPH sebesar 16.438. Pada metode saldo harian, dihitung berdasarkan tanggal, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 dikali dengan saldonya menghasilkan bunga harian yang totalnya sebesar 465.495.000. Jumlah hari pada bulan April yaitu 30, maka dibagi menjadi 15.516.500. Kemudian menghitung bunganya sebesar 10% dikali 30 per 365 hari dikali 15.516.500 yaitu 127.533. Pajaknya 20% dikali dengan bunga yaitu 25.507, maka bunga bersih yang diterima oleh Martin adalah 102.026 perak. Dari perhitungan tersebut, maka jurnal yang dibuat oleh Bank Jaya Bandung adalah sebagai berikut. Beban bunga tabungan terhadap tabungan Martin sebesar 127.533. Dan terakhir, tabungan Martin terhadap utang PPH sebesar 16.438 perak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.